kadang sedikit ini ya, kurang kuat sinyalnya. Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Fi riwayatin ila kulli ya muslim wa muslimatin. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah nastati an nabda yakni dirasatana khasatan fil maudu ayat wal hadis at-tarbawi. Ana sa'idun jiddan hadzal yaum li'anna nahnu nastati an nabhas yakni ba'da dinina. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian. I'm very happy tonight because we can discuss about our religion specifically in the verses, ayat and hadis of Islamic education. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Pak Anjang Hasanuddin, Pak Baihaqi, Ibu Irah, Ibu Siti Nur Asia, Ibu Nur Qamaria, ada Pak Hasan, ada Pak Reza, ada Pak Abdul Azizul Karnain, ada Ibu Atika Putri Rizkia, ada Pak Ahmad Rifai, ada Ibu Rahmawati Fakhruddin, ada Pak Puji Rahman Hakim, ada ini Pak Rizky Juli Harsa, masalah itu ada Pak Dede Firdaus. Baik, ini sangat luar biasa karena ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah ayat dan hadis pendidikan atau ayat dan hadis tarbawi atau tafsir tarbawi Jadi mata kuliah ini membawa kita kepada pembahasan tentang hal-hal yang sifatnya itu menjadi bagian dari din, bagian dari agama kita, Jadi bahasa lainnya kita ini sebenarnya belajar ngaji, Mungkin bisa jadi Ibu dan Bapak sekalian ini lebih pinter nih, lebih pandai, lebih alim dari saya, Tapi kita sama-sama belajar. Kenapa? Karena kita juga perlu peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah peringatan. Kenapa? Karena peringatan itu kita akan memberikan manfaat, Peringatan itu akan memberikan manfaat kepada kita, Jadi kita mungkin mengingat kembali tentang mata kuliah yang dulu juga di S1 pernah dibahas. And we know you are today in the level of master, Anda semuanya saat ini ada di level atau tingkat master. So I can say that you are the master, Anda semuanya adalah master bidang pendidikan agama Islam. Nah, sehingga sebagai master tentu saja tentu saja kita harus memiliki mulai dari cara berpikir logis, kemudian juga berpikir sistematis, kemudian juga empiris, tidak pragmatis, dan tentu saja adalah Islamis, atau Islamik. Jadi kita mulai terbiasa dengan istilah-istilah yang mungkin agak-agak sedikit agak sedikit menggunakan bahasa-bahasa akademik, tapi ini biasanya menarik. Jadi kita tahu ada korelasi, ada hubungan, ada interpretasi. Yang kita akan belajar hari ini adalah tentang interpretasi, in Islamic education perspective on ayat and hadis
education. Nah, gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ya, jadi hari ini kita adalah pertemuan yang pertama di mata kuliah ayat hadis tarbawi atau ayat hadis pendidikan agama Islam, dan topik utamanya adalah kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana pendidikan, ya, khususnya pendidikan agama Islam yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, ya. Jadi kita ngaji lagi, kita diingatkan kembali tentang banyak sekali ayat dan juga hadis yang menjadi dasar bagi pendidikan, ya. Baik itu pendidikan, ya, akidah, pendidikan akhlak, ya, pendidikan sains, pendidikan teknologi dan lain sebagainya, ya. Nah, sebelum kita lanjut, jadi pertama saya akan sampaikan dulu tentang RPS, ya, rencana program semester, ya. Jadi agar Ibu dan Bapak sekalian tidak bingung, kita mau belajar apa nih, gitu ya. Kita mau belajar apa? Nah, berarti saya izin share untuk menjelaskan tentang RPS. Nanti insya Allah selepas ini saya akan share untuk saya akan bagikan di grup WhatsApp, ya. Saya akan bagikan di grup WA-nya. Baik, izin share screen. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Sebentar. Ya, ini sebentar. Oke. Ya, nah, sekarang sudah bisa. Sebentar, saya akan izinkan dulu yang baru mau masuk nih. Ada siapa nih? Wah, alhamdulillah banyak sekali ya, malam-malam begini, luar biasa ini semangatnya gitu. Saya jadi agak-agak terharu ini. Oke, saya izinkan dulu yang lain masuk dulu. Ya, terima kasih. Selamat datang Wilujeng Sumping, Kangge, Pak Ustadz Sahat tadinya yang baru masuk nih, ya. Pak Abdus Syakur, Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakallahu khairan ala hudurikum. Baik, saya akan izin mengulang kembali untuk share screen. Tadi ada sedikit gangguan, ya, di RPP, ya, RPP untuk tafsir atau ayat dan hadis tarbawi, ya. Nanti setelah itu saya akan jelaskan, ya, terkait dengan dengan istilahnya model dari pembelajaran kita. Like I said in the group that we will using fun learning, ya. Ya, kita pengen belajarnya itu betul-betul menyenangkan dan juga tidak membosankan serta menarik untuk kita sama-sama memotivasi diri kita untuk bisa belajar. Baik, ini adalah RPS, rencana pembelajaran semester. Ya, apakah sudah terlihat RPS saya? Screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada jelas, Pak. Ya, mudah-mudahan suara saya juga cukup jelas. Ini adalah RPS namanya. Kalau di sekolah namanya RPP, ya. Kalau di perguruan tinggi namanya RPS, rencana pembelajaran semester, ya. Mata kuliahnya tafsir tematik pendidikan atau ayat hadis pendidikan, ya. Ini bersama saya, ya, Dr. Abdurrahman Misno. Saya biasa pakai Misno saja. SI, SMI, MH, kemudian CPL. Wah, ini agak-agak serius, tapi nggak apa-apa ya, saya sampaikan dulu minimal biar tahu, karena memang aturannya itu seperti ini, gitu ya, tapi tidak kaku, ya. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita belajar, bahasa lebih simpel, ya. Jadi capaian pembelajaran dari prodi, kenapa ada prodi? Prodi itu program studi pendidikan agama Islam, itu adalah agar kita itu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan juga menunjukkan sikap
religius. Jadi ada takwa dan juga ada sikap religius. Kemudian juga tentu saja mentinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan juga etika. Nah, keterampilan umum yang diharapkan ya dari belajar ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan juga inovatif ya dalam implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan juga memperhatikan nilai-nilai humaniora atau kemanusiaan yang sesuai dengan ilmu pendidikan agama Islam. Ya. Demikian juga nanti diharapkan juga mampu mengkaji ya implikasi dari pengembangan atau implementasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya, serta memperhatikan juga nilai-nilai kemanusiaan ya dan juga sesuai dengan keahliannya berdasarkan tata cara etika ilmiah ya dalam mengharapkan berbagai istilahnya itu solusi ya, termasuk nanti sampai kepada level di mana mampu untuk menghasilkan sebuah karya ya dalam bentuk kalau di S2 ini adalah tesis ya. Baik, mudah-mudahan tidak ini saya akan inikan dulu yang ini, saya akan hentikan dulu karena ini ada yang mau masuk dulu ya. Kita berikan kesempatan untuk yang masuk dulu sebentar ya. Oke ya, jadi belajar kita ini adalah ya dengan belajar itu kita akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja adalah apa? Kita bisa untuk menambah ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Ahlan wa sahlan, selamat datang Pak Asep Iman ya. Baik, saya akan lanjutkan lagi untuk share screen ya, nanti kameranya boleh dimatikan juga boleh karena kan nanti akan lebih ini ya, akan lebih terlihat di share screen-nya. Baik, nah ini ya. Kemudian tadi itu CPL-nya. Yang berikutnya adalah dari sisi pengetahuan. Jadi dengan belajar ayat hadis tarbawi ini kita bisa menguasai konsep teoritis bidang ilmu pengetahuan ya, khususnya ilmu pendidikan agama Islam. Jadi ada konsep teoritis ya. Kemudian konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai kepada proses pembelajaran dari mulai pembukaan, mukodimah ya, di tengahnya, intinya sampai kepada penutup pembelajaran. Ya, kemudian juga nanti mampu untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural dalam bidang ilmu pendidikan agama Islam. Maksudnya apa? Jadi nanti berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan agama Islam, proses pendidikan agama Islam itu bisa diselesaikan. Nah, secara khusus keterampilan yang ingin dicapai dalam pembelajaran adalah mengaplikasikan bidang keahlian ilmu pendidikan agama Islam ya. Kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni pada bidang ilmu pendidikan agama Islam dalam penyelesaian masalah yang ada. Misalnya tentang media pembelajaran, model pembelajaran, teknologi pembelajaran, sumber belajar. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah di keterampilan khusus yang ketiga, yaitu mampu beradaptasi terhadap situasi yang berkembang. Ini sangat penting sekali ya. Nanti juga Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya akan mendapatkan mata kuliah teori dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Baik, nah capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini ya berarti ini ya. Jadi mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian etika tentu saja dengan konsep wasatiyahnya, istiqomah dalam sikap ilmiah, bertakwa, berwatak propetik ya, nabawi dan juga berakhlak mulia. Selain itu, ya mahasiswa juga diharapkan menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tafsir, utamanya adalah tafsir tematik pendidikan. Ya, secara khusus berarti mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ya, nah terakhirnya mahasiswa itu mampu untuk menerapkan berpikir itu tadi logis,
kritis, sistematis, empiris, dan juga inovatif dalam konteks pendidikan agama Islam, ya. Nah, kemudian ini beberapa juga implikasi-implikasi yang lainnya, berarti bisa pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dengan teknologi, ya, pengetahuan teknologi, termasuk juga pendekatan transdisipliner atau multidisipliner, kemudian mengaplikasikan bidang keahlian ilmu pendidikan agama Islam gitu ya, dan juga beradaptasi terhadap situasi yang berkembang. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu adalah capaian tujuan, ya, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini. Nah, ini adalah RPS-nya dari mulai pekan pertama, ya, kemampuan yang diharapkan, kemudian bahan kajian, kemudian bentuk pembelajaran, kemudian waktunya, pengalaman belajar mahasiswa, learning experience, kemudian juga kriteria dan indikator penilaian, dan juga bobot nilai. But don't worry, be happy, ya, tenang saja, ya, ini adalah sebuah RPS, jadi tidak kaku mengikuti ini, tapi kita lebih fleksibel saja. Saya hanya akan membacakan tentang kemampuan akhir dan juga bahan kajian. Jadi yang akan kita pelajari dalam 14 pertemuan ke depan adalah yang bagian ketiga ini, ya. Di pertemuan pertama kita fokus kepada kontrak perkuliahan dan juga silabus. Penugasan, tenang aja, nggak usah dipikirkan dulu, ya. Ini kalau perlu kita hapus dulu aja, biar nanti tidak membebani gitu ya. Jadi belum apa-apa sudah tugas gitu, aduh nggak enak banget gitu ya. Mendingan kita ini aja metode sama aja gitu ya. Discovery learning, diskusi, tanya jawab. I think are more important for us gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kontrak perkuliahan dan silabus ini di pertemuan yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar bersama-sama terkait dengan hakikat dari istilah-istilah dalam pembelajaran dalam Islam, ya. Ada tarbiyah, ada taklim, ada takdib gitu ya, dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam. Semuanya berbasis kepada Al-Quran, hadis, dan juga akwal daripada a'immah, ya, para imam. Itu yang pertama. Nggak apa-apa, nanti saya akan share juga, tenang aja, nggak usah dipikirkan. Saya hanya ingin menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita pelajari ke depan, ya. Kemudian di berikutnya, karena ya nanti kayaknya sudah pernah belajar ya Ibu dan Bapak sekalian tentang pendidikan agama Islam, ya. Pendidikan agama Islam itu ya utamanya kalau di sekolah umum gitu ya, atau mungkin di sekolah Islam gitu ya, MI, MTS Aliyah ataupun SD, SMP, SMA. Ya, kalau di MI, MTS Aliyah selalunya adalah akidah akhlak, kemudian nanti ada Quran hadis, ya, kemudian ada fikih, ada sejarah peradaban Islam, ada bahasa Arab, dan yang lainnya. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana pendidikan tauhid, ya, akidah di dalam Al-Quran gitu ya, ditambah juga dan juga hadis nabawi. Jadi ini adalah pembelajaran yang pertemuan yang ketiga, ya. Jadi tentang model pendidikan tauhid atau akidah dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kemudian yang berikutnya adalah model. Kenapa saya bilang model? Karena nanti kita akan lihat bagaimana konstruk dari pendidikan, ya, yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah terkait dengan pendidikan ibadah, ya, di dalam Al-Quran, ya, dan juga hadis tentu saja, ya. Tentu saja hadis itu, karena kita bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga hadis. Nanti ada juga nih, dan implikasinya terhadap lembaga pendidikan Islam. Nah, kalau nanti ada challenge yang menantang gitu ya, kita punya banyak challenge yang membuat kita itu lebih termotivasi untuk belajar. Ternyata enak juga ya, belajar itu keren gitu ya, belajar itu menyenangkan gitu ya. Oke, berikutnya adalah juga kita akan belajar tentang tadi kalau ibadah, berikutnya adalah akhlak. Ini paling banyak. Nanti kalau teman-teman semuanya, Ibu dan Bapak sekalian itu melihat skripsi atau tesis, yang paling banyak itu adalah tentang akhlak, ya.
adab atau akhlaka. Nah, kita akan lihat bagaimana ayat dan juga hadis yang berbicara tentang pendidikan akhlak. Nah, tentu saja ya kalau kita bicara tentang Al-Quran dan hadis, kita nggak bisa hanya tekstual dari ayat dan hadis saja, tetapi harus dari tafsirnya, kemudian juga pendapat-pendapat para ulama terkait hal tersebut atau topik tersebut ya. Yang berikutnya adalah pendidikan intelektual ya. Jadi diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan, mendeskripsikan tentang pendidikan intelektual yang ada ya di dalam Al-Quran dan juga hadis ya. Ini pertemuan yang ke-6 ya di pendidikan intelektual ya. Yang pertemuan ke-7 adalah pendidikan jasmani ya. Jadi gimana nih pendidikan jasmani dalam Al-Quran? Apakah misalnya dulu ada istilah mens sana in corpore sano gitu ya, di dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang kuat gitu ya. Sekarang apakah badannya kuat, jiwanya kuat? Ya belum tentu ya, kita lihat dulu ya, kita bisa diskusi tentang itu. Nah setelah itu baru nanti ada ujian tengah semester, tapi nggak usah dipikirkan. Ujian di level master ini sangat mudah ya, open book semuanya, kemudian juga nanti kita akan lihat modelnya itu seperti apa, kita akan sepakati ya. Nah kemudian setelah setelah UTS, punten ya, di pertemuan yang ke-9 kita akan membahas tentang pendidikan sosial di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi hakikat pendidikan sosial, dasar pendidikan sosial, tujuan pendidikan sosial, implementasi pendidikan sosial, dan juga implikasi terhadap lembaga pendidikan Islam dan seterusnya. Pokoknya khusus ke pendidikan sosial ya. Kemudian di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas tentang pendidikan inklusi di dalam Al-Quran. Gimana sih sebenarnya pendidikan inklusi, termasuk juga nanti pendidikan atau model pembelajaran merdeka, nanti seperti apa nanti juga kita bisa masukkan ya. Yang berikutnya adalah pendidikan sains di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi bagaimana sains, ilmu pengetahuan, dasar pendidikan sainsnya, tujuan pendidikannya, implementasinya, implikasinya terhadap pendidikan agama Islam. Misalnya sekarang ini materi robotik misalnya itu sudah ada di pesantren ya. Kemudian juga sains yang IT juga sudah masuk juga. Nah, di sini juga ada yang berikutnya, yang ke-12 itu adalah pendidikan teknologi dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tadi pertama itu sains, ini masuk deskriptif atau lebih spesifik ke teknologi ya. Kemudian nanti kita juga menjelaskan misalnya wahdatul ulum di dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi konsep dari ilmu ya, kesatuan ilmu ya, karena kita mengenal dalam itu kan tidak ada namanya dikotomi ya, sehingga ilmu itu ya kauniyah, ilmu itu ya kauliyah, basisnya kauliyah dan juga kauniyah ya. Ini yang ke-13 dan yang ke-14 yang terakhir adalah tentang berbasis belajar merdeka atau merdeka belajar dalam ya Al-Qur'an ya. Dan tentu saja hadis. Nah, ini yang terbaru kita masukkan juga untuk bagaimana Ibu dan Bapak sekalian itu bisa memahami tentang pendidikan agama Islam. Ya, termasuk nanti mungkin ada tambahan misalnya tentang sekarang lagi tren di Kementerian Agama itu tentang misalnya moderasi beragama misalnya. Itu juga kita masukkan, atau mungkin ada kurikulum yang lainnya. Nah, itu bisa dikembangkan. Ya, nanti daftar pustakanya bisa menggunakan Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah, tafsir ya Ibnu Katsir, misalnya Suyuti, Jalalain, Al-Maraghi dan yang lainnya, itu kita bisa gunakan, termasuk juga syarah dari berbagai Kutubus Tis'ah tadi itu, Fathul Bari, syarah Imam Nawawi dan lain sebagainya, itu bisa digunakan. Nah, ini bersama saya Abdurrahman Misno, kemudian juga dengan Prodi sekaligus Direktur Pascasarjana Dr. Zainal Abidin MSI ya. Nah, baik ya, ini adalah model dari pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Oh, dari tadi kesalahan ini teknis kayaknya nih, tapi tidak apa-apa ya.
Ya, tenang saja. Terima kasih untuk Pak Asep Iman Zaman. Wih, ini banyak kali ya, 18 orang nih, alhamdulillah sudah hadir ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan ya. Tadi yang terakhir ada Pak Asep Iman Zaman. Baik, itu adalah RPS yang akan kita pelajari ya dalam 14 pertemuan ke depan. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya, konsisten ya, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik. Sekali lagi saya menginginkan bahwa belajar kita ini adalah belajar yang menyenangkan, yang kita itu bisa termotivasi untuk bisa belajar kembali ya, melatih cara berpikir kita agar menjadi atau agar mampu untuk berpikir secara logis, kemudian sistematis dan juga empiris ya. Sehingga kemudian nanti kita akan urutkan berdasarkan berdasarkan tadi topik-topik yang sudah ada, saya akan jelaskan dan juga nanti saya akan kembangkan menjadi sebuah pembahasan yang menarik gitu ya, terutama dari challenge-nya juga nih ya. Jadi ini kan masing-masing yang semangat banget gitu ya. Kemudian kita nanti ada challenge juga gitu ya. Tenang saja ya, kalau kita bilang di mata kuliah ini tidak ada tugas gitu ya, tugas yang memberatkan gitu ya. Tenang saja, jangan khawatir gitu. Pokoknya tinggal dengarkan gitu ya. Kalau nggak paham boleh bertanya. Tapi kan orang itu beda-beda gitu ya. Ada juga, wah Pak, saya pengen yang menantang Pak, bagaimana? Kalau yang menantang kita punya, jadi kita kuliah itu minimal tuh ada 3 yang kita latih ya. 3 yang kita latih kalau kita kuliah. Yang pertama adalah speaking, ya, bagaimana kita mampu mengungkapkan ide dan gagasan gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah writing ya, jadi mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, plus kita juga harus empiris ya. Mungkin kalau ada waktu bisa visiting gitu ya. Visiting itu artinya melihat sebuah ternyata benar ya, kurikulum misalnya kurikulum Merdeka itu seperti ini ya, atau mungkin juga model pendidikan yang diterapkan misalnya berbasis Al-Quran itu seperti ini di tempat-tempat tertentu ya. Jadi yang mau challenging kita juga akan challenge juga ya. Tapi kalau yang mungkin agak sibuk, waduh Pak saya sibuk gimana, ya udahlah dengerin aja lah gitu ya. Dengerin saja, dan mudah-mudahan nanti juga bisa nyangkut. Ini juga kita rekam juga sehingga mudah-mudahan belajar kita ini tadi menyenangkan dan tentu saja menambah ilmu pengetahuan. Ya, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah ya. Maknanya adalah siapa saja yang melakukan, yang berangkat, yang berjalan, yang menempuh ya ilmu pengetahuan ya, untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga ya, baik surga fid dunya wal akhirah ya. Kemudian tadi ya, jadi kenapa kita itu kuliah ya, tujuannya adalah agar kita tuh mampu untuk speaking, mengungkapkan ide dan gagasan, kemudian juga writing. Ini biasanya kelemahan dari masyarakat di Indonesia ya. Di luar sana itu yang aduh susah banget kalau untuk nulis gitu, ngomong juga kadang susah juga nih gitu ya. Nah, karena kita ya adalah level master, maka ya harus mampu juga. Saya senang nih kalau misalnya ada yang berdebat gitu ya, ada yang Pak bukan begitu, salah itu tafsirnya. Boleh juga, karena kan bisa sebagian ini kiai, ajengan, ustadz gitu ya, dan kita ngajak belajar tentang tafsir lagi ya. Jadi sekali lagi mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang pokoknya yang paling gampang lah gitu ya, paling gampang kemudian berpahala lagi. Ya bayangin aja, kita belajar tentang Al-Quran yang merupakan hudal linnas ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan ya, la raiba fi ya, kemudian juga sifa fis sudur gitu ya, tadzkirah dan seterusnya. Jadi luar biasa sekali. Tinggal kita nanti sepakati waktunya ya. Waktunya kita mau belajarnya itu jam berapa. Kalau di
di jadwal itu kan 18.30 sampai 20 ya. Tadi ada amanah juga dari ketua katanya udah 19 saja sampai 20.30 ya. Kalau ada pemikiran oh Pak kayaknya tanggung mungkin 19.30 sampai ke 21.00 WIB misalnya. Oh boleh juga gitu ya. Atau mungkin ada diskon boleh juga gitu ya. Yang suka diskon nih. Kenapa? Karena belajar kita itu bukan hanya dengan ini sebenarnya, bukan hanya tatap muka seperti ini, tetapi banyak sekali yang kita bisa lakukan yang intinya itu adalah belajar, gitu ya. Yang intinya itu adalah belajar. Ya, jadi ayat hadis tarbawi kita belajar tentang bisa dua sebenarnya, bisa apa induktif dan deduktif, gitu ya. Induktif dan deduktif bisa berangkat dari ayatnya dulu ya, kemudian dikumpulkan ayat-ayatnya, kemudian hadisnya, kemudian dijelaskan ya, setelah itu baru kita masukkan ke dalam ruang lingkup pendidikan. Atau dibalik juga boleh. Jadi berbicara tentang satu topik tertentu dalam pendidikan ya, kemudian setelah itu baru kita ambil ayat, hadis, kemudian aqwal ulama. Atau juga bisa juga akwal pendapat para ulama dulu, kemudian baru mereka yang bersumber daripada Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu ya. Itu adalah mata kuliah untuk sebentar. Ada yang lewat dulu. Iklan ya. Nah, baik. Terima kasih. Ini yang semangat sekali yang open kamera ya. Ada Pak Reza, ada Pak Asep, Bu Rahmawati, Bu Ira, Bu Atika, Pak Nur juga, ya, Pak Dede juga ya. Oke, jadi sekali lagi mata kuliah kita, saya ulang-ulang sih biar hafal gitu ya. Mata kuliah kita adalah ayat hadis tarbawi. Jadi kita belajar tentang ayat, kemudian hadis yang terkait dengan pendidikan agama Islam. So fun gitu ya, sangat menyenangkan. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan mungkin ada pertanyaan dan saya juga sebenarnya pengen kayak semacam pretest nih ya. Pretest itu maksudnya mungkin ada yang S1-nya itu bukan pendidikan agama Islam atau mungkin sudah lama nih nggak kuliah gitu ya, atau mungkin Pak saya pengen lebih ini lagi Pak, lebih menantang lagi. Wah boleh juga gitu ya. Saya mau tes bukan dites ya, mau tanya sebenarnya itu kenapa, karena agar nanti kita paham, jangan sampai ulah istilahnya teh apa ya, ngajaran anak meringojai cina gitu ya. Jangan mengajarkan apa anak angsa itu berenang, udah pinter nih gitu. Tapi kalau dalam ini juga sebaliknya juga. Kalau dalam pendidikan itu kadang saya selalu mengatakan ya jangan mengajarkan ikan untuk terbang. Ya jangan mengajarkan burung itu untuk berenang gitu. Ini maksudnya sebenarnya kepada spesialisasi ya. Memang betul, mungkin setiap orang itu kan beda kemampuan. Ada yang sukanya itu ngomong gitu ya, kayak saya mungkin ya suka ngomong gitu ya. Tapi ada juga yang suka nulis juga gitu, nggak suka ngomong. Ada yang sukanya itu sendirian gitu. Ada juga yang sukanya itu rame-rame gitu ya. Ada yang belajarnya pengennya itu apa sambil apa ya mungkin sambil dengerin apa gitu ya. Ada juga yang belajar tuh harus di tempat khusus gitu ya. Nah itu masing-masingnya. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau kita di kuliahan itu, di perkuliahan itu memang diajarkan itu ya semuanya dulu. Ya perkara nanti ketika sudah lulus mau milih satu keahlian, ya silahkan mangga gitu ya. Nah termasuk juga nanti ada mata kuliah metode penelitian ya. Mungkin pernah dengar nih, ya, jadi metode penelitian itu ada yang namanya pendekatannya itu adalah kuantitatif dengan statistiknya, ada juga yang kualitatif ya. Tadi malam saya buka juga dengan mix metode gabungan. Ya, jadi mungkin bisa jadi mahasiswa, aduh Pak, saya nggak bisa ngitung Pak, susah gitu Pak. Pokoknya kalau udah hitung-hitung udah nyerah duluan deh gitu. Ya nggak apa-apa, ya minimal ketika kuliah itu ada dosen yang mengajarkan statistik ya ikuti aja gitu ya. Ikuti aja nanti, oh minimal tahu lah, oh seperti ini. Saya sendiri juga kebetulan background saya juga di syariah sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian saya juga ngajar statistik juga gitu. Kenapa? Karena ya namanya ilmu pengetahuan gitu ya, pengetahuan why not gitu ya, kenapa tidak gitu ya. Nah termasuk juga nanti mungkin aduh Pak mungkin background saya itu pendidikan umum misalnya bukan pendidikan agama Islam, kalau mata kuliahnya ayat hadis, aduh itu untuk kiai semuanya tuh gitu.
Ya nggak apa-apa juga, namanya juga belajar. Justru ada, ingat, dalam teori kurikulum itu ada namanya learning experience. Nah, gitu ya. Learning experience itu adalah pengalaman belajar. Jadi kalau ada misalnya yang kemudian ada dosen nih yang ngasih tugas gitu, itu sebenarnya kita positive thinking aja gitu ya, bahwa oh itu biar mahasiswa itu mendapatkan learning experience. Tapi sebelumnya harus dikasih tahu dulu sebenarnya gitu kan, masing-masing orang berbeda. Oke ya. Nah, sebelum nanti saya mau jelaskan nih tentang bagaimana sebenarnya model ataupun konstruk dan juga sistematika dari ayat dan hadis tarbawi ini ya. Kenapa? Karena ini adalah di S2, jadi sebenarnya ada prasyarat. Ada prasyarat ya untuk kita itu bisa menjelaskan tentang ayat dan hadis tarbawi itu. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, ini kayaknya seperti saya mau ini dulu apa off the record dulu, nanti biar nggak malu kalau ditanya gitu ya. Saya mau tanya dulu maksudnya dari sisi background